Pioli ungkap harapannya bisa latih Milan dalam jangka panjang. Stefano Pioli mengungkapkan harapannya untuk menjadi pelatih AC Milan dalam jangka panjang saat berbicara mengenai proyek stadion baru klub. Pioli dan Rossoneri telah memulai musim ini dengan sangat baik usai mengumpulkan 19 poin dalam 7 pertandingan Serie A musim ini. Hanya Napoli yang mengungguli mereka saat ini dengan 21 poin dan klub memang layak diperhitungkan musim ini. Il Diavolo bakal menghadapi jadwal yang lebih mudah setelah jeda internasional Oktober ini dan harus memanfaatkannya dengan baik. Mereka sudah menghadapi Lazio, Juventus, dan Atalanta sehingga sebagai tantangan berat di Serie A musim ini sudah mereka hadapi pada 7 laga perdana. Jika Rossoneri terus tampil seperti ini, maka Pioli kemungkinan akan segera mendapatkan pembaruan kontraknya. Masa tinggalnya saat ini akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Namun, ada 2 klausul perpanjangan 1 tahun yang ingin diaktifkan manajemen. Dalam wawancara di Festival of Sport beberapa waktu lalu, juru taktik Italia tersebut pun memberikan informasi terkini soal masa depannya dan harapannya. Sebagaimana yang diperkirakan, ia ingin bertahan lama di klub sehingga bisa merasakan stadion baru klub yang akan selesai dibangun paling cepat tahun 2025 mendatang. Kita perlu struktur baru. Di Eropa, stadion jauh lebih modern dan terbiasa menyambut penonton muda. Kita bisa memulai dengan itu untuk dikembangkan. Saya harap menjadi manajer Milan di stadion baru nanti, ujarnya soal hal yang diperlukan sepak bola modern. Idolakan Shevchenko, Giroud bangga bermain di AC Milan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Oliver Giroud, penyerang AC Milan itu merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari klub berjulukan Rossoneri tersebut. Giroud memutuskan berpisah dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2021 kemarin. Dia melanjutkan karirnya di Italia dengan bergabung di Milan. Mantan pemain Arsenal tersebut pindah ke San Siro dengan harga sekitar 1 juta euro saja. Di Milan, Giroud dikontrak selama 2 tahun. Sampai sejauh ini, Giroud sudah tampil dalam 5 pertandingan bersama Milan. Dia mencetak 2 gol dari penampilannya tersebut. Giroud sering menonton Milan ketika masih muda, karena itu dia merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari Rossoneri. Saya sangat bangga bermain untuk Milan dan Serie A. Ini adalah liga yang saya tonton ketika saya masih muda, kata Giroud. Saya juga sangat bangga karena pemain favorit saya ketika masih remaja adalah mantan bintang Milan Andriy Shevchenko. Saya beruntung memiliki kesempatan ini untuk bermain dan mencetak gol untuk klub seperti dia. Kami bermain sepak bola untuk emosi ini dan menyampaikan kepada para penggemar, dan itulah mengapa saya tidak sabar untuk memberikan segalanya untuk tim dan untuk para pendukung Milan. Giroud sendiri memiliki darah Italia dalam tubuhnya. Pemain asal Prancis tersebut mengaku sangat menyukai negara serta makanan di negara pizza tersebut. Kedua nenek saya orang Italia, saya bangga dengan asal-usul saya, lanjutnya. Saya belajar bahasa di sekolah, saya mencintai negara ini dan tentu saja masakannya. Mereka sedikit di belakang Prancis, tapi itu masih bagus. Saya tidak sabar untuk belajar bahasa lebih baik dan menemukan kota lebih baik untuk tur dengan keluarga saya. Pioli terkesan perkembangan Mike Maignan dan Theo Hernandez. Tepat musim 2020-2021 berakhir, AC Milan mengumumkan datangnya kiper baru pengganti Gigio Donnarumma, penjaga gawang baru AC Milan yaitu Mike Maignan dari Lille dengan biaya transfer 13 juta euro. Donnarumma memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya dengan klub dan Rossoneri telah mempersiapkan diri dengan baik untuk skenario itu. Mereka bertindak cepat dan mendatangkan Mike Maignan dari Lille hanya dengan 13 juta euro karena sang kiper hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya. Dalam wawancara panjangnya dengan Il Giornale, Stefano Pioli ditanya tentang kesannya terhadap Maignan. Pemain Prancis itu sejauh ini fantastis dan manajer mengungkapkan latar belakang transfer tersebut. Ketika kami bermain melawan rival Eropa, pertandingan Marcas versus Lille DL, kami biasanya melihat 4-5 pertandingan dengan staf untuk melihat siapa yang akan kami temui, kata Pioli. Dan dalam permainan itu, Mike membuat saya terkesan. Saya melihat cara dia berbicara dengan rekan satu timnya ketika mereka bermain di San Siro. Kami mengikutinya dan pengintai kami dan mengkonfirmasi kesan baik yang kami miliki, tambahnya. Sekarang, Mike telah memberikan 105%, dia selalu berkonsentrasi. Ingin tahu sampai tidak percaya, dia hidup dengan intensitas, tidak hanya selama pertandingan tapi juga minggu ini dia maniak persiapan, kata Pioli. Distribusinya telah mengejutkan banyak orang dan telah menjadi bagian penting dari gaya permainan Milan. Theo Hernandez telah menjadi pemain kunci bagi AC Milan dalam 2 tahun terakhir. Dan sekarang dia juga mulai menunjukkan kualitasnya untuk Prancis. Dalam pertandingan melawan Belgia, ia mencetak gol kemenangan dengan tendangan fantastis di penghujung laga. AC Milan sangat senang dengan perkembangan pemain, karena Rossoneri sekarang bernilai 3 kali lipat dari yang mereka bayarkan pada tahun 2019.
dari 20 juta euro hingga 60 juta euro yang menunjukkan bahwa Paolo Maldini benar-benar bertaruh di bek kiri. Ketika Stefano Pioli ditanya tentang Hernandez dan langkah besar yang telah diambil pemain Prancis itu dalam setahun terakhir, di atas segalanya, Hernandez telah berhasil meningkatkan keterampilan bertahan sangat penting. Fikayo Tomori menuju Maestro. 4 hari usai diperkenalkan sebagai pemain anyar AC Milan, Fikayo Tomori mencicipi debut dengan cara yang tak biasa. Bukan sembarang laga, karena ia bermain di salah satu derby terpanas dan terpopuler di sepak bola Italia. Ia langsung bertemu Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, hingga salah satu wingback paling eksplosif saat ini, Achraf Hakimi. Skor 2-1 untuk Inter Milan adalah hasil akhir yang pahit, namun Fikayo meninggalkan kesan pertama yang manis pada laga Coppa Italia tersebut. Ia bermain setelah ikut 2 latihan saja bersama kami. Ia punya hasrat besar untuk berkembang secara mental dan teknik. Fikayo memberi kesan pertama yang memuaskan, ujar Stefano Pioli. Setelah laga melawan Inter, he never looked back. Fikayo Tomori 17 kali di Serie A musim lalu, 16 diantaranya bermain sebagai pemain inti dan sukses catatkan 7 clean sheet. Juga jangan lupa 1 golnya ke gawang Juventus saat ikut andil membawa Milan berpesta 0-3 di kandang lawan. Fikayo terlahir kembali di San Siro dan Milan menemukan sosok ideal yang mereka butuhkan di lini belakang. Gayung pun bersambut. Dana 29 juta euro digelontorkan untuk membawa pria kelahiran Kanada itu kembali ke Milan. Bukan untuk sementara, tapi untuk menetap lama tanpa klausul pembelian kembali. Fikayo dan Milan bertaut dalam kontrak permanen hingga Juli 2025. Musim baru, Fikayo makin menjadi-jadi. Dalam 6 laga, ia bermain 5 kali sebagai pemain inti dan ikut andil dalam menjadikan Rossoneri sebagai satu dari tim yang belum terkalahkan di Italia bersama Inter dan Napoli. Ia bahkan tampil begitu prima di laga lawan Lazio. Tak hanya mencatat clean sheet semata, ex-pemain derby country itu juga ikut andil dalam mengunci pergerakan salah satu striker terbaik Italia dalam diri Ciro Immobile. Dan ingat, Milan juga jadi tim kedua di Serie A dengan angka kebobolan paling sedikit setelah Napoli. Padahal, Rossoneri baru saja kehilangan Gianluigi Donnarumma yang hengkang ke Paris. Dilansir dari statistik Swisscourt, Fikayo Tomori termasuk di jajaran bek tengah yang dalam 6 pekan ini tak pernah sekalipun dilewati oleh pemain lawan. Selain kemampuannya membaca permainan, agresivitas dan antisipasinya pada pergerakan lawan serta bolanya membuat jadi bek yang efektif. Musim ini saja, tercatat pelanggaran yang ia buat hanya ada di angka 1,2 per laga. Istimewanya lagi, ex-pemain DB Country ini juga piawai mengalihkan bola khas bek modern. Catatan umpan per laganya ada di angka 5,57 per laga dengan 3,3 diantaranya adalah long pass sukses. Untuk mempermanis statistik tersebut, bek berdarah Nigeria itu juga punya akurasi umpan sukses di angka 8,83%. Deretan angka istimewa itu untuk ukuran pemain asli Inggris yang bermain di salah satu liga top Eropa yang terkenal dengan sistem pertahanan terbaiknya.